Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Naga. Hari ini saya mau berbagi tentang cara mengukur kadar air kopi dengan alat ukur khusus kopi yang saya punya nih. Namanya Agratronic Coffee Roaster. Hampir di banyak mesin juga bisa ya. Ukurnya hampir sama cara kerjanya. Nah ini kopi kebetulan baru datang nih, mau cerita dulu tentang kopinya nih. Ini kopi dari Lepembusu Kelisoke, dari petani yang bermitra sama Virgil Coffee. Nah ini pasca panennya itu wash, jadi teknisnya kopi itu dipetik, terus nggak dirambang tuh, langsung dikupas. Nah setelah itu difermentasi kering tanpa air, jadi dry fermented dalam karung plastik biasanya. Kalau ada yang sebagian pakai wadah itu ya, bak air itu ya. Itu sampai besok pagi tuh jam 8 jam 9 baru tuh dilakukan perambangan dan pencucian. Jadi cuman sebentar ya. Jadi nggak sampai keset biasanya karena memang susah air, kondisinya tidak memungkinkan untuk air. Nah dulu saya intervensi tapi pengen rubah, tapi saya nggak pengen rubah sampai keset karena memang hasilnya juga cukup unik gitu. Jadi antara wash tapi masih punya uh, lendir yang masih nempel, jadinya kayak honey tapi tipis banget, juga honey juga enggak gitu, jadi wash. Jadi kalau parchmentnya itu kuning. Men ini setelah dihaling, setelah dikupas di green bean ya seperti ini. Terus sortasi seadanya, terus kita finishing lagi di sini. Nah ini masih ada banyak apa ya, defect-defect ya, kayak ini black bean, terus ada yang kena insect damage, terus banyak yang partial black bean, terus ada yang silver, udah parah ini, ada kulit juga. Jadi ini nanti akan kita finishing, kita pakai ayakan kita dan memisahin 3 size, sampai kita ayakan, terus kita sortir ulang semuanya. Nah ini kemungkinan ya kalau lihat dari kualitasnya sih lumayan sih ya green bean-nya. Cuman ini saya dari kemarin belum belum mengukur sama sekali. Ini kemungkinan dari bunyinya crisp banget ini, kalau enggak 12 12-an, 12,5, 12. Nah, udah terbiasa ini tampak crisp banget ya. Jadi nyaring nyernya gitu. Saya coba ukur ya. Jadi ini kita mulai ukur dengan alat ini alat yang cukup membantu ya. Kayak coffee processor minimal harus punya, tukang sangrai minimal punya juga boleh. Cuman bisa lah kalau punya rezeki lebih beli. Ini sekitar 5 jutaan apa 6 jutaan ya. Ini saya belinya udah lama, harganya masih tinggi, dulu ada 9 apa ya, 9 jutaan. Itu pun harus inden. Terus caranya ada mesin ini, kopinya itu dimasukin di bagian atasnya, top. Jadi berbeda dengan ada mesin yang duduk gitu, kopi jadi dia duduk, ini bisa dibawa-bawa, colokan. Dia cuma pakai baterai ini ya, baterai yang 9 volt, dia itu apa jenisnya. Jadi kayak gitu. Nah ini cuma bisa kakao sama cocoa. Terus nah yang harus diperhatikan penting itu adalah bagian tutupnya ini, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Biasanya kalau masukin hati-hati karena ini dratnya drat kasar. Nah sering masukin miring itu lecet. Nah kalau udah lecet dia udah nggak presisi, yang bisa nekan itu yang bahaya, itu harus hati-hati. Terus bagian tutupnya ini ada plat penekan, sama ada lubang untuk udara ya, udara untuk keluar masuk. Jadi dia bisa ngukur suhu. Rentangnya tuh 33 sampai 55 derajat kalau nggak salah toleransinya. Dengan toleransi akurasinya itu 0,1 sampai 0,5%. 0,1 sampai 0,5%. Jadi ini saat kita masukin kopi, terus ini si body tutupnya ini diputer, nekan, si kopi akan menekan plat besi ini.
yang kemudian bisa kita lihat plat di kepalanya, di tengahnya ini akan naik gitu. Nah, cara itu sebagai indikator untuk pengukuran bisa dilakukan. Jadi ketika si plat yang di bawah ini sudah rata sama bodi kutub. Kita langsung praktek. Nah, Agratonik ini dia menganjurkan 3 kali pengukuran. Jadi menunya begitu kita nyalakan dia selalu kasih himbauan untuk mengukur. Terus ini ada mode select untuk select menu. Kalau kita pencet ke atas, green coffee kedua, green coffee ketiga, pengukuran ketiga, green coffee keempat, green coffee kelima. Nah, dia menyediakan sampai 5 kali pengukuran, tapi dia anjurkan cuma sampai 3 kalau bisa, lebih bagusnya. Nah, 5 lebih akurat tentunya. Terus setelah itu ada parchment coffee. Nah, ini mengapa prosesor harus punya nih. Jadi dia bisa mengukur parchment. Jadi si tingkat kadar air yang ada di parchment kopi yang belum dikupas ya, yang masih ada kulit tanduknya. Nah, sama dia punya 5. Dia harus mengukur juga 3. Terus ada cocoa beans dia. Nah, yang saya punya ini model yang bisa mengukur kopi, green bean, parchment sama kakao. Terus dia punya mode conversion. Setelah itu ada pilihan bahasa. Setelah itu ada temperatur. Setelah itu ada umur baterai, kualitas baterai, sama kalibrasi. Nanti ada kalibrasi, ada nanti di next kita bahas. Sekarang kita mau ukur green coffee karena ini green bean. Terus dia udah lengkapin dengan lampu, jadi kita tinggal nyalain. Nah, ini nggak kelihatan ya. Terus kalibrasi clear ini untuk membersihkan memori dari kemarin. Kalau ada memori, coba kita lihat. Ada, oh ya ini pengukuran kapan ini. Jadi kita clear dulu, nolkan dulu, selalu ya. Kita tekan average-nya, terus clear untuk memulai pengukuran yang baru. Setelah itu kita masukin kopi. Nah, karena dia mensyaratkan minimum 3 kali pengukuran, maka di karung ini kita akan ngambil sampel dari 3 tempat yang berbeda. Misalnya dari atas, tengah karung, sama bawah. Jadi kalau misalnya ini karung, ambil sampel atas, tengah, sama bawah. Terus ya bisa dari berbagai karung kalau misalnya lebih bagus lagi. Kalau udah sama, ambil karung A, karung B, karung C. Jadi ini ada berapa karung ya? 6 karung, 7 karung yang sekarang. Itu kan kita ukur semua karena untuk biar hasilnya yang lebih akurat ya, lebih presis. Lebih banyak, lebih bagus data yang ada. Oke, saya mulai dari yang atas. Kita ambil, isi, terus disapu aja. Nah, sisain berapa mili gitu dari atas supaya bisa masuk si ininya, platnya dulu bisa duduk di kopi. Nah, karena ini dia harus bisa duduk dulu untuk bisa ngunci si dratnya. Kita taruh. Nah, jangan sampai miring ya, biar dratnya enggak. Nah, ini plastik ABS, yang ini logam. Yang pasti plastik ABS-nya kalah. Kita puter kencing ke kanan searah jarum jam sampai si plat penekannya ini rata sama bodi. Ini masih ada berapa mili. Ini udah rata, nonjol. Kalau rata udah bagus, nonjol lebih bagus sedikit. Nah, baru kita ukuran tes. Kita akan men-testing. 12,3%. Dan tingkat keakurasiannya sekitar 0 sampai 0,3. Suhu binnya 27 derajat Celcius. Kita simpen, setelah testing tadi 12,3 ya. Yang lain-lain kayaknya kita skip dulu karena itu kan, sekarang 12,6. Nah, kita simpen nih memori. Nah, akurasinya 0,3 ya, sampai 12,3 sampai 0,3. Kita simpan memori. Jadi di sini dia nyimpen nih 12,6 1 udah murung. Nah, ini kita keluarin karena udah. Kita ambil sampel dari yang tengah sekarang. Ambil aja.
Terus masukin, disapu rata. Oke. Miring ini. Harus dikencang, memang agak keras pernya, dua per bagus jadi kenceng. Neken. Udah rata, kita pencet tes lagi. Tunggu beberapa saat, 12,6 masih. Kita simpan lagi memori. Nah sekarang dia udah simpan memori kedua nih. Jadi rata-ratanya masih sama nih, 12,6. Kita keluarin lagi, kita ambil sampel paling bawah atau pindah tempat ke karung sebelah sini. Saya mau ngambil yang paling bawah. Jadi ini wash tapi masih punya bau manis khasnya kopi ini ya, kopi dry proses ya, kayak natural gitu. Masih ada bau wangi kismis ya. Karena itu memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dicuci bersih, tapi malah jadi unik. Ini kita lihat belum rata, belum lagi. Nah udah, kita tes lagi. 12,2 kita simpan memori. Berarti dari 3 pengukuran ini rata-rata kadar air yang dibaca sama alat ini adalah 12,4. Nah 12,4 itu masih batas toleransi. 9-12% kadar air itu masih bagus untuk kopi. Nah, kita clear dulu. Karena kalau udah ketinggian, misalnya 14%, 15%, kopi akan cepat ditumbuhi jamur atau kapang. Itu nggak bagus juga. Selain itu, ya boros juga kalau untuk skala industri ya, untuk menyangrai kopi yang masih lembab. Jadi biasanya kopi-kopi yang lembab itu jemur lagi, biar kadar airnya turun. Karena kebayang aja kalau satu batch harus butuh waktu lebih dari 8 menit misalnya untuk mengeringkan, dia udah habis gas berapa kilo gas. Kalau pakai listrik dia udah habis berapa kilowatt gitu. Jadi kalau di skala industri itu yang lebih kenapa mereka menyarankan 9-12 karena itu batas standarnya. Jadi kalau 9% itu lebih bagus, 10% kayaknya bagus ya. Nah, tapi ada beberapa roaster yang minta kayak, oh kadar airnya harus 11% ya kalau bisa. Biasanya kalau udah menjalin kerjasama. Nah kita dulu pernah supply ke salah satu roaster yang dia minta cuma 11% untuk pasca panen tertentu, honey. Jadi ya untuk menghemat juga. Nah itu tantangan juga sih buat kita ngerjain pesanan orang. Terus kalau misalnya lebih rendah dari itu nggak bagus juga, karena kopi yang kering, yang lebih kering cenderung akan lebih cepat ini ya, lebih cepat. Kalau misalnya salah treatment ya, salah treatment waktu roasting, salah milih charge temperatur, salah milih suhu, salah mau menentukan meleset misalnya menentuin dryingnya di berapa menit gitu. Itu biasanya ada satu defect yang namanya scorching ya, kalau mau koreksi kalau salah ya yang master. Nah itu kopi jadi luarnya udah gosong, udah coklat duluan, tapi dalamnya belum, karena memang dia udah duluan karena kering, kena api tinggi kering, kena belum lagi kena dia kontak terus sama rem yang emas. Jadi seperti itulah. Nah, kopi ini akan kita ayak. Kita punya mesin size grader yang kecil. Terus habis itu kita coba roasting. Nah, sebelum roasting, yang tadi yang sudah diayak tadi akan diukur density-nya. Nanti saya ayak beberapa kilo untuk kita coba sangrai. Oke? Nah, ini yang sudah saya sortir, nggak diayak juga, lebih seragam.
rata-rata lebih seragam, ini lumayan defectnya. Jadi kita mengukur density atau kepadatan itu satuannya adalah mass per volume dikali 1000 ya, jadi dia gram per liter ya. Jadi caranya yaitu kita cari wadah. Di sini kebetulan saya punya itu pakai 400 ml ya. Jadi nanti tempat ini kita taruh di atas timbangan, terus kita nyalain timbangan, atau kalau udah nyala kita tear dulu biar di nolin dulu. Nah setelah itu kita isi kopi tadi. Nah, usahakan rata sama garis, karena saya bikin garis di 400 ml ya. Kira-kira udah rata loh, tanpa perlu diapa-apain ya. Nah udah kayaknya, terus baru kita timbang tuh. Nah dapat hasilnya berapa gram kah di 400 liter itu? Ada 292,8 gram. Jadi lumayan bagus ya ini baru saya ukur. Jadi kita hitung 292,8 per 400 dikali 1000, karena saya pakai yang 400 ml, jadi semuanya harus dibikin ke 1000 nih. Oke, jadi kita dapetin hasilnya. Jadi kita dapat hasilnya 732. Jadi dia itu density-nya itu, ini bisa diukur berkali-kali. Saya sekali aja sih. 732 itu termasuk bagus ya, karena kalau dia itu startnya dihitung dari 650, itu sudah standar ya. Kalau di bawah 650 itu udah nggak terlalu bagus. Nah, mengukur density ini nanti buat nentuin si charge temperaturnya. Jadi kalau di rekomendasinya manual book roasting dulu, kalau di antara 701 sampai 750 itu bisa dimulai dengan charge temperatur 180-an lah, 180-an, 19 sampai 200 lah, 180, 185, 190. Tapi nanti kita sampling dulu, makanya kita harus tahu dulu first crack-nya di berapa suhunya. Nah, karena ini 732 termasuk cukup bagus, karena paling bagus itu kalau di atas 750 ya. Di 732 itu lumayan bagus kopinya. Karena memang ini ketinggian, kopi di dataran tinggi Lepeng Busuk Kalisoke. Jadi lumayan bagus. Kan cukup bagus. Nah, ini udah, kalau udah diayak nih hasilnya kayak gini, udah diayak dan disortir. Biasnya beda kan sama yang tadi. Tadi belum, masih banyak hitam-hitam segala macam. Ini kita ayak sortir sebentar aja, nggak sampai berapa jam. Bisa. Jadi bolehlah. Nah, ini habis ini saya sampling, terus kita next video ya. Oke.